Agus, kami mengamati secara informasi begitu ya, saat ini sebanyak 1.250 ekor sapi perah bunting tiba di Indonesia di pekan lalu. Kalau Anda melihatnya, Ya, akankah ini juga akan membawa Indonesia meningkat begitu dari produksi susu nasionalnya secara cepat, atau justru masih perlu proses di dalamnya untuk meningkatkan produksi susu nasional, Pak Agus? Silakan. baik, terima kasih Mas Bram. Jadi penambahan populasi sejumlah 1.250 ekor bulan lalu itu tentu menambah mempercepat menambah produksi, tapi masih kecil, masih jauh dari harapan kita karena kebutuhannya itu tidak kurang dari 1 sampai 1,5 juta ekor untuk bisa swasembada susu gitu ya. Nah, dalam konteks ini 1.250 ekor itu tidak semua masuk ke peternakan rakyat, hanya itu lebih banyak masuk ke big farm. Jadi tentunya saya yang mewakili peternakan sapi perah rakyat itu belum merasakan ya, belum merasakan dari dampak penambahan populasi ini. Karena lebih banyak itu masuknya ke big farm, Mas Bram, begitu. Oke, lebih banyak masuknya ke big farm Anda katakan. Tapi secara hitung-hitungan Anda di asosiasi begitu ya, dengan pendambahan sapi perah bunting dalam hal ini 1.250 ekor, kalau dari hitung-hitungan akan menambahkan produksi nasional seberapa banyak sih, Pak Agus? 1.250 ekor dengan kapasitas itu rataan produksi kan di laktasi pertama di kisaran 15 liter ya. 15 sampai 20 liter tinggal perawatan. Kita taruhlah misalkan di 15 liter ya baru 15 ton Thomas, belum banyak. Baru 15 ton per hari itu paling 15 sampai 20 ton per hari. Jadi belum banyak itu. Makanya kalau program Presiden mendatangkan sampai ada yang bilang 1,5, ada yang bilang 2 juta ekor, itu baru nanti terasa betul. Dan kita tentunya mewakili peternak sapi perah rakyat itu sangat apresiasi apabila importasi sapi perah ini lebih banyak diberi ruang untuk penetrasi ke peternakan sapi perah rakyat. Jadi bukan ke big farm, sehingga multiplier efeknya terasa bagi masyarakat. Kita pengen ada revitalisasi sentra-sentra peternakan rakyat yang dulu zaman Orde Baru pernah jaya, hari ini sudah kosong. Nah ini yang perlu direvitalisasi gitu ya. Karena mereka tuh masih banyak berharap sentuhan-sentuhan dari pemerintah gitu di wilayah-wilayah yang dulu pernah berjaya sektor peternakan sapi perahnya. Kira-kira begitu Mas Bram. Oke, baik. Anda katakan sapi perah yang diimpor ini belum sampai ke petani-petani kecil atau peternak-peternak susu sapi yang skalanya lebih kecil. Kalau kita bicara terkait kesiapan, apabila ke depan pemerintah juga memikirkan dan juga mendistribusikan sapi impor ini kepada peternak rakyat begitu ya dalam hal ini, apakah memang secara kesiapannya juga sudah siap untuk menjaga, merawat, dan juga nantinya akan berdampak pada peningkatan produksi susu sapi, Pak Agus? Tentu peternak sapi perah skala rakyat atau peternak sapi perah rakyat ini sudah sangat siap ya. Mereka justru menunggu-nunggu kapan ini sampai ke peternak sapi perah rakyat ini gitu ya. Dan itu yang sangat diharapkan oleh peternak sapi perah rakyat. Yang secara kultur mereka ini memang dulunya adalah peternak sapi perah rakyat sentra gitu ya. Tapi karena situasi kondisi yang tidak kondusif pasarnya saat kemarin-kemarin itu, tentunya mereka beralih ke sapi potong, ada yang beralih ke kambing potong. Yang ini mereka mulai ada gairah, ada minat untuk peternak sapi perah kembali. Nah ini yang perlu disentuh harusnya gitu ya. Bukan pendekatan instan yang masuk ke big farm gitu. Saya rasa justru itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku-pelaku real di hulu, utamanya adalah peternakan sapi perah rakyat ini. Oke, jadi secara kesiapan sudah sangat siap dan menunggu begitu ya, ini pemerintah mendistribusikan ke peternak rakyat.
Tapi kalau kita bicara terkait komunikasi dengan pemerintah sejauh ini, peternak rakyat dengan pemerintah, seperti apa Pak Agus? Kalau komunikasinya dalam tahap begitu ya, menginginkan distribusi sapi cepat sampai ke peternak rakyat. Nah, inilah yang nampaknya belum maksimal. Jadi saya melihat dari asosiasi melihat bahwa komunikasi itu baru sebatas pada pabrikan-pabrikan, tapi tidak mengeksplorasi sentra-sentra peternak sapi lewat koperasi atau UD atau CV yang ada untuk dikumpulkan. Kalian ini butuh sapi perah berapa, penambahan populasi, terus caranya bagaimana, selama ini berkomunikasi atau mensuplai produksi susunya ke industri yang mana. Nah, dipertemukan untuk kemudian supaya dimaksimalkan potensi untuk importasi sapi perah ini bersama dengan pabrikan selaku induknya gitu. Ini nampaknya belum maksimal dilakukan oleh pemerintah.